Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Tidak ada yang tahu jodoh kita seperti apa rupanya. Namun, seseorang memberitahuku jika jodoh kita adalah cerminan dari diri sendiri. Setidaknya, di sini aku sedang berusaha semampuku dengan hati yang ikhlas dan ikhtiar, agar aku mampu memperbaiki diriku lebih baik dari sebelumnya. Memang, di setiap prosesnya tidaklah selalu mudah dan mulus. Tapi, aku meyakinkan diriku kembali. Luangkan sedikit waktumu. Ada hal penting yang ingin kubicarakan dengan kedua orang tuamu. Ucapnya memberanikan diri. Bab 1. Di suatu masa, ingatlah bahwa ada doa yang kerap meminta kita bersatu. Hingga nanti aku menemukanmu. Dan semua doa itu terjawab bahwa engkau takdirku. Terdengar suara klakson kereta yang melaju mendekat dengan kecepatan penuh di perhentian terakhir. Berhentilah sebuah kereta KA eksekutif di sebuah stasiun yang berada di Semarang. Satu persatu, semua penumpang menuruni kereta. Terlihat seorang pria yang menuruni kereta di barisan terakhir. Ia menghirup udara yang begitu segar di malam hari. Suasana baru. Itu artinya sebuah cerita akan terukir sangat indah di sini. Gumamnya sambil melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah. Abil Dafa Muwafaq. Itu adalah nama pria yang sedang berjalan. Parasnya cukup menawan, membuat para gadis melirik ke arahnya. Ia yang menyadari akan situasi tersebut langsung menutupi wajahnya dengan sorban yang sedari tadi berada di lehernya. Ia pun segera pergi dari stasiun menuju tempat selanjutnya. Di sisi lain, di tempat yang sama, terlihat seorang wanita tengah memberikan sebungkus roti serta susu hangat ke pemulung yang bisa dibilang sudah lanjut usia. Wanita itu memakai gamis dan himar yang cukup untuk menutup auratnya. Dia juga membantu seorang nenek menyeberang jalan. Dafa tak sengaja melihat wanita itu. Seketika, sebuah senyuman yang sangat tulus dari raut wajahnya, tanpa ia sadari, wanita itu menatapnya dengan tatapan aneh. Wanita itu berjalan melewatinya dengan menundukkan pandangannya. Hatinya terasa nyaman dan tenang. Padahal, ia baru melihatnya sekilas dan tidak begitu jelas. Dafa menoleh ke belakang. Namun, wanita itu sudah tidak terlihat. Ia pun segera pergi dari tempat itu, karena takut kakeknya lama menunggu di rumah dan malah membuatnya risau. Dafa turun dari sebuah bus yang ia tumpangi, lalu berjalan sebentar hingga tiba di satu rumah. Ia mengucapkan salam sambil membuka sepatu yang dikenakan.
sebuah pintu pun terbuka bersama seorang kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek, bagaimana kabarnya? Ucapnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ayo, masuk. Di luar dingin. Ucap kakeknya dengan senang. Mereka pun masuk ke dalam. Setelah membersihkan badan serta membereskan pakaiannya, Dava membuat 2 cangkir teh hangat, lalu berbincang bersama kakeknya. Kakeknya pun menanyakan apa dirinya sudah memiliki seorang kekasih yang siap untuk dipinang. Karena melihat usia sang kakek yang sudah lanjut usia, takutnya tidak bisa menyaksikan cucu kesayangannya melaksanakan akad nikah. Ketika kakeknya menanyakan hal itu kepadanya, yang terlintas di benaknya pertama kali adalah wanita yang tidak sengaja ia temui tadi. Dava, pesan kakek cuma satu. Jika kamu ingin meminang salah satu seorang wanita yang kamu cintai, janganlah kamu memacarinya ataupun merusaknya. Cukup doakan dia, bimbinglah dia ke jalan yang benar. Bukan malah mengencani seperti pasangan yang lain. Carilah jalan yang diridhoinya. Seketika ucapan kakeknya membuat dirinya merenung sejenak. Insya Allah, Dava akan mengikuti pesan yang kakek ucapkan. Tapi, apakah Dava bisa menemuinya kembali? Sebenarnya, ada seseorang yang Dava temui secara tidak sengaja di jalan. Ucap Dava. Dava, yang namanya jodoh tidak akan tertukar. Apalagi salah tempat. Mau sejauh apapun wanita itu pergi, jika ia memang jodohmu, pasti akan dipertemukan kembali. Sebut saja ia dalam setiap bait doamu, meskipun kamu belum mengetahui namanya. Namun, Allah mengetahui tujuan doamu ditujukan untuk siapa. Ucapan kakek yang seketika membuat hatinya lebih tenang. Sebuah keinginanku agar mampu memperbaiki diriku. Semua proses harus kujalani dengan memperbanyak ikhtiar. Dan jika aku menetapkan hati ini hanya kepada satu pria, pertemukanlah aku dengan pria yang tulus menerima segala kekuranganku. Menjadikan kekuranganku sebagai kelebihannya, serta mampu meningkatkan imanku menjadi lebih baik. Hingga pada akhirnya, aku mengikrarkan hati ini hanya kepada satu nama. Liza, sini bantu mama memotong sayuran. Panggil ibunya. Iya mah, tunggu sebentar. Ucapnya. Aliza Khalifah Rafallah adalah gadis yang ditemui pria itu. Ia keluar dari kamarnya bergegas menuju dapur. Ia pun membantu ibunya memotong sayuran yang dibeli di pasar tadi subuh. Kerjaan kamu bagaimana? Bukannya perusahaan itu sebentar lagi bangkrut? Tanya ibunya. Sebagian ada yang kena PHK. Ucap Liza dengan raut wajah sedih. Kamu salah satunya yang kena PHK itu. Ucap ibunya sambil menatap secara tajam. Aliza menyimpan pisaunya sambil menatap ibunya. Mungkin belum rezekinya. Liza nanti usahakan cari kerjaan di tempat lain, Bu. Ucap Liza sambil tersenyum. Teman kamu juga di PHK? Ucap ibunya. Tidak, Bu. Hanya Liza dan beberapa karyawan yang lainnya. Karena hanya sebagian yang dikeluarkan. Kebetulan Liza ada di daftar nama itu. Ucap Liza yang kembali melanjutkan memotong sayuran. Ibunya sangat kesal karena hanya putrinya yang dikeluarkan secara tidak terhormat. Sedangkan temannya masih bekerja di perusahaan itu. Ibunya mengadu kepada ayahnya, membicarakan persoalan itu dengan nada yang cukup tinggi. Aliza hanya bisa menghela nafas sambil membereskan masakannya.
Siang ini, Aliza mencari udara segar dengan surat lamaran kerja yang ia genggam dari tadi. Beberapa perusahaan dan kerja part-time sudah ia datangi, namun lamarannya ditolak. Tidak ada satupun dari perusahaan itu menerima lamarannya. Dengan pengalaman yang kurang, Aliza pun tidak diterima di sebuah kafe. Aliza menahan lapar dan haus serta rasa kecewa di hatinya. Ia pun membeli 1 botol air mineral, lalu duduk di sebuah bangku di tempat itu. Mencari pekerjaan tidak semudah menghamburkan uang. Aku harus mencari kerja kemana lagi? Pokoknya gak boleh patah semangat. Liza, ayo, kamu pasti bisa. Aliza menyimpan air mineral itu sambil memberikan plester ke kakinya yang lecet karena berjalan cukup jauh. Sebuah notif pesan muncul di layar HP-nya. Zah, sore ini kita ngumpul di kafe. Ada yang mau aku bicarakan. Naura dan Vina juga hadir kok. Zahra. Liza tak membuka pesannya. Ia hanya membaca di layar HP-nya saja. Maaf, bukannya aku tidak mau. Tapi untuk saat ini tidak ada waktu untuk berkumpul. Apalagi di kafe. Keluargaku cukup sulit untuk menghamburkan uang secara percuma-cuma. Gumamnya. Liza pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari perusahaan yang mau menerima lamarannya. Namun di pertengahan jalan, terdengar azan berkumandang. Ia pun mencari masjid terdekat di sana untuk menunaikan ibadah sholat asar. Selesai sholat asar, Liza keluar dan duduk di teras masjid untuk memakai sepatunya. Kebetulan, di tempat yang sama, Dava tidak sengaja melihat wanita yang ia kenal dari belakang. Aliza merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia pun berdiri sambil menoleh ke belakang. Terlihat satu pria sedang menatapnya dengan senyuman yang terukir di wajahnya. Mata mereka bertemu hanya saling tatap, tanpa mengucap sepatah kalimat. Bersambung.